Aku sampai nanya, kamu nih ketika nanti di rencana kita nikah kamu masih 27 loh. Emangnya udah puas? Ketika diperiksa terakhir, dokter kita tuh gini, kok bengong gitu kan, kok lama. Terus dia noleh ke kita, ini saya nggak dengar detak jantungnya, kata dia gitu. Waduh, ya udahlah akhirnya diputuskan untuk dikuret waktu itu. Kalau aku kan frontal, posting nih biar orang semua tahu. Kalau dia di DM, biar stop. Jadi kita tuh sebenarnya saling cover. Kita nggak pernah nangis berdua ngomongin anak, nangisnya sendiri-sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, Habib senang banget ya. Memang kalau saya menjaga silaturahmi itu membuat bahagia. Ada manfaatnya juga kan? Silaturahmi itu panjangin umur. Masya Allah, dan juga memperluas rezeki. Betul. Ya? Amin. Aku tuh senang banget ketemu sama sahabat-sahabat lama aku yang Masya Allah banget. Gilang ini udah kayak kakak aku, Bib. Udah, kita sama-sama Palembang ya, Lang? Sama-sama Palembang. Masya Allahnya tuh nemu kakak yang benar-benar ngerti gitu dan juga menjaga secara nggak langsung. Terus nikahnya Masya Allah sama Adis. Adis ini anak Masya Allah, makanya dinikahin langsung. Gilang pinter. Pas dia lihat ada perempuan, tapi dia bisa boleh kan, Bib? Kalau ada cewek yang menurut dia udah pas jadi istri, bismillah. Lamar. Itu dia tuh. Ya. Bener Lang ya? Karena pertama kali istilahnya ngedate gitu, Bib, waktu itu ketemu pertama kan, aku langsung bilang, gua mau lu jadi istri gua. Tuh, Masya Allah. Targetnya udah begitu. Walaupun waktu itu dia apaan sih nih cowok Nganggepnya bercanda karena kan baru first date. Bener. Oh, dari pertama kali ketemu? Dari pertama kali ketemu, Bib. Pertama kali ketemu kan udah lama Oh nih. iya, pertama ketemu udah lama. Pas pertama kali dia tahu aku udah nggak punya pacar, dia ngajakin jalan, nah pas itu dia ngomong. Langsung ngomong? Langsung ngomong. Lang, banyak banget pasti nih ya yang anak muda yang nonton juga ya. Ya Bib ya, kadang-kadang minder untuk ngomong ngajak nikah duluan. Coba bagiin resep gimana caranya percaya diri. Kalau Habib kan waktu itu over percaya. Soalnya Habib udah kalau ready. mau nikah bismillah, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Jadi kayak ini gue diajak nikah apa enggak sih gitu. Ada kalimat lanjutannya. Banyak yang mau gitu. Masih banyak yang ngantri. Iya. Karena pokoknya cari istri yang mau nurut ikut aturan agamanya Allah ya bismillah. Kalau nggak mau ngapain bawa waktu. Bener. Tapi aku mau. Tapi coba-coba pengalamannya seru nih pasti nih. Maaf ya Bibi, tapi mungkin memang orang beda-beda kan. Iya. Kalau aku waktu itu kenapa yakin sama Adis karena sebenarnya waktu bertemu pertama itu sekitar 4 tahun 5 tahun sebelumnya ya. Itu tuh udah kayak siapa nih perempuan kok lucu kayak begitu kan. Iya? Kayaknya tipe gua banget, tapi waktu itu gua lagi putus nyambung sama mantan yang lama. Diem kau. Nah, habis itu Kan udah dibilang masa lalu dibuang. Ih, bener Beb. Terus Lang. Habis itu tapi nggak berani deketin Adis karena ternyata dia punya pacar waktu itu. Setelah tahu dia putus 5 tahun kemudian baru tuh gerak cepet tuh. Karena itu doa. Doa ya. mungkin ya. Niat adalah doa. Mungkin ya Beb ya, karena pernah sekali waktu itu pas lagi putus nyambung juga dia muncul di TV. Terus habis itu entah kenapa tuh bayangan tuh kayak, wih ini perempuan kalau jadi istri kayaknya. Masa sih? Iya, Masya Allah. Waktu kamu lagi ngajar di ini SCM. Republik Cinta Manajemen, kan kamu muncul tuh sekilas sama insert atau apa gitu lupa. Sekilas aja dia gitu, kamu lihat aku. itu kalau itu ini sambil nyari-nyari lagi Bib, mana loh kok udah nggak ada gitu, udah kayak pengen lihat lagi gitu. Masa loh sih? Itu tanda demi tangan, Allah Bib. demi Allah. Gini saya. Gimana? Kalau orang udah mempunyai satu niatan dan etikat yang kuat, jodoh itu dimudahin. Oh gitu, yang penting yakin dulu. Penting yakin. Nanti kan benar yakin. Ini kayak lucu nih. Ini kayak jodoh nih. Ya kan? Yakin dulu. Yakin, bismillah. Karena untuk mengajak dengan kebaikan, bukan perzinahan. Oh, Masya Allah. Iya, dia emang langsung ngomonginnya ke arah nikah sih. Langsung pas nikah, pas betul. pertama ngedate Jadi ya. yakin dulu karena kan memang ya seperti mobil kan yakin, sep bismillah. Langsung Mobil-mobil gitu, tetap mobil. ya. Bener. Ngomong-ngomong dia di vlognya Gilang Adis itu harus banget kalian nonton juga. Gilang tuh mobil-mobil kita, alhamdulillah. Walaupun nyicil. Tapi nyicil nggak berbunga. Nggak riba sama sekali Halal. langsung kali. Bener. Karena akadnya halal. Halal. Perjanjian ya. Belinya berapa? Ya udah. Halal, yang penting halal. Nah, tapi pertanyaan lagi, Lang, kan kalau seandainya berumah tangga waktu itu Gilang muda kan Lang ya? Iya. Kan Dia banyak kan orang kan nikahnya ntar dulu ya, tunggu tua, tunggu bosen, tunggu apa. Gilang kan memutuskan untuk nikah muda dan waktu itu langsung nemuin orang tua, ngelamar, nikah. karena Waktu itu aja aku sampai nanya, kamu nih
ketika nanti di rencana kita nikah kamu masih 27 loh. Emangnya Iya, udah iya. puas? Aku sampai ngomong kayak gitu. Cuman ya dia ngomongnya ya emang meyakinkan sih. Tapi memang ya kalau kamu nanya udah puas atau belum sih, Kartika tahulah sejarahnya. Emang udah puas sebenarnya buat main-main dan lain-lain. Dan Jadi kalau laki-laki nggak ada puasnya deh. sebenarnya. Rasa kekurangan terus. Iya. Tapi karena enggak. Belum selesai ibu, belum selesai. Kalau belum selesai, Iya. tabrakan saya. Takut aja kalau ngelanjutin tiba-tiba nyesek dia. Gak siap Enggak, nyesek. enggak namanya manusia itu nggak ada kepuasan. Iya, benar. Ketika dia tadi tuh kalimat mobil deh. Ketika dia punya mobil yang harga 100 juta, pengennya 300 juta. Pas 300 pengennya 500. 500 pengen 1 miliar. Terus naik. Udah 1 miliar pengennya 2 miliar. 2 miliar pengennya 6 miliar. Iya. Begitu seterusnya. Enggak ada habisnya. Karena itu adalah nafsu. Nah, ketika manusia seperti itu adalah mereka yang menuruti nafsunya. Kan mesti direm dengan keimanan dan ketakwaan. Pokoknya saya nikah, bismillah. Jadi orang baik, orang Berarti benar. Gilang yakin, Wak? Yakin. Yakin. Disuruh orang tua apa sendiri? Enggak. Sendiri waktu itu, Bib. Karena ya tadi nggak tahu kenapa, kayak pernah nggak sih di posisi dimana kita tuh kayak nggak tahu ngomong apa tiba-tiba keluar ya dari mulut. Aku, Pernah? iya. Waktu kapan? Pas mau berjilbab. Ah itu. Yang Tiba-tiba seminggu sebelumnya aku bilang gini, alah nggak mungkin badan gue sayang, rambut gue sayang. Tiba-tiba hari itu aku mau berjilbab, semua kayak mimpi, deng-deng. iya kan? Iya. Nah begitu, Bib. Jadi udah yang ngegerakin tuh udah hati. Kayak ada yang ngatur aja. Bismillah. Bismillah aja udah, Beb. Aku mau ini sama kamu. Udah gitu. Adis gimana jawabannya? Enggak, ketawa waktu itu. Ketawa karena dipikir bercanda. Karena kan dia suka ngelucu kan. Jadi ketika dia ngomong kayak gitu kayak apaan sih gitu. Dari pas sebelum kita ketemuan dia di telepon ngomong aku tuh udah suka sama kamu dari lama. Ketawa doang juga responnya. Karena dipikir gombal kan, buaya lah gitu kan ngomong begitu, nggak mungkin lah. Karena banyak teman-teman kita juga begitu dulu. Iya sama Iya, siapa sih? betul. Oh iya. Yang ketemu sama cewek kalimatnya sama kamu cantik. Bener. Oh iya benar. Kamu ngingetin aku sama seseorang gitu, Iya. gitu udah basi lah gitu. Iya, Nah, benar. tapi kalau sama Adis itu memang kepikirannya, aku nggak pernah waktu itu Bib untuk mengajak mantan-mantan aku sebelumnya untuk menikah. Satu-satunya wanita yang diajak nikah dan alhamdulillah mau ya dia. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Ini berarti ilmu yang di sini ada dikasih sama mereka berdua ini adalah gimana laki-laki itu harus yakin, berani, apalagi di jalan yang benar. Bismillah ya, Bib ya. Benar. Itu semua ada jalannya aja kan Ilang ya? Betul. Dipermudah nggak? Bismillah, dipermudah, alhamdulillah. Semuanya dipermudah. Entah kenapa Bib waktu itu kan kita tahu bahwa ya namanya kalau perayaan, resepsi itu kan lumayan kan. Aku nggak pakai. Waktu itu nggak pakai Nggak resepsi. pakai. Iya. Yang duitnya mending gue sebenarnya gue juga berpikir gitu. Tapi waktu itu kan keluarga tuh besar. Dia kan keluarga dari Medan nih banyak nih. Dari Palembang juga banyak kan, banyak banget. Dari keluarga aja kalau dikumpulin itu bisa 300 orang. Emang. Dari keluarga doang nih. Iya. Yang mau nggak mau harus karena mereka seneng, mereka bangga, mereka mau ikut serta. Betul. Nah, belum lagi waktu itu kan kita lagi banyak program, Bib. Jadi temen banyak. temen banyak, penuh. waduh bawa siapa-siapa dan lain-lain. Orang tua juga bangga, pengen ngajak kolega-koleganya, ya begitu. Jadi rame banget. Nah alhamdulillahnya waktu itu nggak pernah itu rekor ada 7 program dalam satu hari. Itulah nikah barokah bersama. Jadi kalau nikah disegerakan, yakin karena Allah, rezekinya dikasih sama Allah. Keluar gitu aja Beb ya. Jadi yakin ya. Yakin, Makanya yang di rumah kalau seandainya ada yang nonton, seandainya gaji, kan orang banyak gitu lah nikah. Gila gue nikah gaji nih masih UMR, seandainya gitu mau dikasih makan apa. Sebenarnya yakin aja. Karena kami pernah ajarin juga kalau menikah itu pintu rezekinya justru dibukakan sama Allah. Ah, itu yang dia. tadinya tertutup jadi kebuka ya. Yang penting Asal satu, niat ikhtiar. Ikhtiar. Daripada di rumah nunggu rezeki nemplok ya kan. Anggur merah dong. Menantu nganggur mertua marah maksudnya. Oh itu maksudnya artinya. Tapi memang benar ya Bib, berarti ya hitungan kita itu belum tentu sama dengan hitungan Allah begitu ya. Nah, Masya itu. Allah, Masya Allah, iya benar-benar. Karena manusia tuh biasanya gini, ini orang nggak kerja, ya kan mau Iya. dikasih makanan apa dan anaknya. Betul. Terus ini kayaknya cuma pas-pasan doang. Nah, berarti dia kan mendahului Allah. Allah kan yang menciptakan. Nah itu Ya kan? kalimatnya. Kan manusia diciptakan sama Allah berpasang-pasangan, Oke. ya kan? Carilah teman kamu atau carilah istrimu atau suamimu yang dimana karena Allah. Nikah itu sunnah yang diharuskan, yang dimana kita ini nikah karena Allah dan Allah jamin rezekinya. Masya Allah dan Kalau Allah alhamdulillah. udah jamin rezekinya, selesai. Selesai. Dan alhamdulillah tuh dapat juga pasangan yang kayaknya mereka ini klop Bib. Aku ini kan selalu kepoin ya meskipun kita jarang ketemu ya. Selalu lihat Instagram mereka. Mereka tuh udah kayak pacaran terus. Kadang-kadang lihat, nih terus tanya dong panggilan sayang ke istrinya apa? Coba panggilan istri apa? Banyak apa? Dia tuh panggil Baby, Nah, nak, iya. nak manggil. Jadi nganggapnya kayak Oh ya dari zaman pacaran ya? Udah Iya. panggil nak. Oh dia iya panggil benar. nak gitu. Jadi mereka tuh udah kayak gitu. Terus aku ngeliat kayak dia ini ya di backstage dulu waktu masih kerja sama aku tuh selalu muji istri.
Masa sih? Iya, dia selalu ngomong kalau Adis ya, kalau ini ya, itu tuh yang ngebuat Selalu dibawa ya. selalu diingetin bahwa diinget. Kadang-kadang kan orang gini, gue kalau di tempat kerja ya gue kerja, istri di rumah gitu. Nah tapi masya Allahnya lagi, Gilang ini mungkin nggak sih lo salah satu biar tidak terjadi setan-setan masuk gitu. Makanya selalu kalau Ya. istri gue nggak gitu. Ya, saat itu ya, memang seperti itu. Maksudnya tujuan gua ngomong begitu biar orang lain tahu ada border nih Ada yang nggak ini. bisa dimasukin Betul, gitu kan. betul. Secara naluri laki-laki, siapa sih yang nggak tertarik lihat cewek cakep, seksi dan lain-lain. Ngegoda lagi. Apalagi dia ngegoda. Cuman waktu itu bordernya adalah Bismillah lillahi ta'ala, tujuannya nikah harus lurus, nggak boleh belok-belok. Karena kalau belok sedikit pasti nggak akan jadi. Dan takutnya bahaya ke kita. Jadi setiap Karena obrolan kalau selalu gitu. sekali belok akan terjadi belokan yang selanjutnya. Nah itu. Untuk mengembalikan ke jalan yang lurus tadi. Masya Allah ya, Mudah-mudahan. iya betul-betul. Nah terus lanjut lagi nih, ini yang paling aku salut sama mereka berdua, Masya Allahnya ya. Mereka ini ikhtiar untuk punya keturunan. Ya. Berapa tahun? 4 tahun ya? 4 tahun, 4 tahun. bulan tahun depan 4 pernikahan. tahun. Aku setahun nikah waktu itu aja tes swab pertama lah negatif. Itu aku merasakan mungkin ya yang karena makanya bertanya hari ini karena pernah merasain tuh down mentalnya ya Bib ya. 4 hari nangis terus kayak orang gimana gitu kan. Karena kan mikir Habib nih udah punya 3 keturunan. Yeah. Apa nih yang salah sama aku waktu itu juga didiagnosa bahwa aku rahimnya ngadepnya ke belakang sehingga sulit untuk punya keturunan. Itu aja tuh aku merasakan yang beban mental yang luar biasa. Yeah. Masya Allahnya lagi Adi sama Gilang ini diuji sama Allah. Diuji nggak sih Bib? Atau Gini. tidak ada pahalanya mereka? Gini, ketika seseorang berharap, kan kalau doanya apa? Pengen punya anak yang Yang soleh. soleha kan? Iya. Ketika berharap, ya Allah berikanlah aku anak yang soleha. Sama Allah belum dikasih nih, Lagi disiapin. lagi disiapin. Masya Allah. Maka doa terus, minta terus sama Allah. Sehingga apa? Keluar anaknya, insya Allah anaknya jadi soleha. Tapi gimana sih? Doa terus, jangan pernah putus sama Allah. Allah itu senang kepada hambanya yang selalu meminta. Jadi minta terus sama Allah. Ya kan? Suatu saat pasti Allah kasih dengan waktu yang momen yang pas. Allah yang tahu ya. Allah yang Tapi tahu. gimana buat kalian yang punya mental luar biasa? Waktu itu pernah punya baby yang pertama berapa bulan ya? Kalau yang waktu pertama itu dia 11 minggu di kandungan nggak berkembang, jadi dia udah meninggal di dalam. Gitu, akhirnya dikuret. Itu yang paling downnya mental siapa? Mentalnya down siapa tuh? Dua-duanya sih Dua-duanya, karena itu kan yang pertama kan. Jadi Pertama. Iya, iya. ngerasanya, karena kita udah ngebayangin, oh berarti 9 bulan lagi akan lahir nih. Tapi akhirnya kan ya Allah berkehendak lain waktu itu. Ketika diperiksa terakhir, dokter kita tuh gini, kok bengong gitu kan, kok lama. Terus dia noleh ke kita, ini saya nggak dengar detak jantungnya, kata dia gitu. Waduh, ya udahlah akhirnya diputuskan untuk dikuret waktu itu. Yang kedua, nah ini sebenarnya yang masih kalau nginget tuh masih nyesek. Sebenarnya kalau yang pertama kita down. Cuman maksudnya kayak yang oke ya udah mungkin udah. Allah memang kayak jadi sebelumnya niat kita tuh emang pacaran dulu Bib. Sebelum punya anak, maksudnya habis nikah pacaran setahun dulu nih. Pacaran setelah menikah. Pacaran Iya, setelah pacaran menikah setelah gitu menikah. kan. Halal. Jadi tuh kita ngerasanya oh mungkin Allah negor kita supaya ngerubah mood kita jadi pengen punya anak yang tadinya mau Ya. muda gitu Ya. kan. Udah nih dari situ kita semangat program sampai akhirnya 2018 positif lagi. Pas udah mulai positif itu justru aku mulai deg-degan lagi gitu. Jadi sebelumnya pas Trauma program ya? tuh pas program kayak enggak kok nggak trauma yang kemarin gini-gini aman kok nextnya. Tapi begitu udah ngeliat tespek positif malah jadi takut gitu. Iya, karena memang ada trauma yang mendalam banget yang dialami sama Adi. Iya, Iya. kita nggak tahu kalau ternyata akan istilahnya berefek di kehamilan selanjutnya kan. Terus ya udah pas udah dari situ kita tapi tetap happy, tapi aku nggak pernah berani kontrol ke dokter tanpa Gilang. Jadinya, Harus sama Gilang. karena ada trauma yang masih dalam banget karena itu. takutnya kalau misalnya mengalami dokter tiba-tiba ngomong macam-macam lagi sendirian gitu Nggak bisa kan. ya. Aku juga nggak bisa ya waktu itu ya. Nah terus ya udah akhirnya pas udah 7 minggu ya Naya. Awalnya tuh 7 minggu kehamilan emang dibilangnya kok jantungnya nggak secepat janin 7 minggu lainnya. Cuman ternyata nggak kenapa-napa. Pas udah ke dokter lain udah aman. Waktu itu kita harus pulang kampung ke Batu Raja juga aman. Kata dokternya mau istilahnya kita udah dikasih izin. Pulang dari London waktu itu kontrol lagi baru akhirnya ditemuin. Ternyata emang udah dari sebelum kita berangkat itu emang udah ciri-ciri mengarah ke situ gitu. Tapi kan banyak yang bikin
sebenarnya gini, kehidupan seseorang kan orang luar tuh nggak tahu Betul. apa yang dialamin. Ya aku mau tanya lagi, hebatnya mereka kalian ini saling menguatkan satu sama lain ketika banyak orang, ketika kalian punya cobaan sendiri, orang luar lebih mencoba gitu loh. Iya benar-benar. Maksudnya gini, kadang-kadang kamu udah berat nih Bib, sama ujiannya gitu ya. Orang lain tuh enak aja komentarnya tanpa menjaga perasaan. Nah itu siapa yang paling hebat, paling kuat gitu untuk mentalin udahlah. Jadi menariknya gini, sebenarnya kita tuh saling ngejaga, Bib. Jadi ibaratnya kalau terlihatnya mungkin aku lebih gahar kan, kalau di kuat. Instagram gitu lebih kuat. Padahal enggak. Kenapa aku begitu? Supaya dia tahu bahwa ada aku yang ngejaga dia. Tapi di balik itu dia juga melakukan hal yang sama. Kalau aku kan frontal, posting nih biar orang semua tahu. Kalau dia di DM, biar stop. Jadi kita tuh sebenarnya saling cover. Kita nggak pernah nangis berdua ngomongin anak. Nangisnya sendiri-sendiri. Ya misalnya lagi ketemu sama orang, aku pernah waktu itu lagi nongkrong di Kemayoran waktu itu, terus keinget tiba-tiba kan, nangis aja udah sendiri gitu. Terus tiba-tiba dia bilang juga, aku kangen nih pengen ziarah gitu. Ya udah gitu kan. Nah itu yakin pasti nangis juga gitu. Jadi sebenarnya kita saling cover, tapi kita tidak mau memperlihatkan kesedihan kita masing-masing. Insya Allah ya Bib. Tapi kalau seandainya udah anak terus yang dalam kandungan meninggal, sebenarnya tabungan juga nggak sih Bib? Itu udah 23 minggu kalau nggak salah, Bib. Berarti Udah berapa 5 bulan. Kehamilan 23 bulan. minggu. Jadi YouTube-nya Rum itu 4 bulan. Jadi prinsipnya gini, yakin sama Allah, ya kan? Udah kita doain aja. Tapi itu tabungan ya nanti ya? Punya tabungan yang dimana berharap kepada Allah gantikan yang lebih baik. Masya Allah, amin. Yang penting seperti itu dulu, kuncinya seperti itu. Amin. Ya Allah, nggak jadi masalah mau tahun ini ataupun tahun depan ataupun 3 tahun lagi, nggak jadi masalah, itu kehendakmu. Yang penting Allah sayang sama kami, ya kan, sama berdua maksudnya. Dijaga, Allah lindungi, Allah kasih kesehatan, rezeki, terus semakin dekat sama Allah, asal tidak jauh kepada Allah. Itu gitu dulu. Kan banyak di antara kita selalu berpikir gini, kenapa sih saya yang dikasih cobaan ini? Iya. Kenapa sih saya yang seperti ini? Orang lain anak bisa, ini bisa. Oh, maaf aku potong. Banyak tuh yang kayak gitu ya. Kok orang-orang kadang-kadang di luar pernikahan malah berbuat zina, malah dimudahin banget punya anak. Masa yang udah halal dipersulit, banyak tuh ya. Kadang-kadang aku terima DM kayak gitu ya juga. Karena anak ini adalah bisa jadi ujian, bisa jadi cobaan, bisa jadi musibah, dan bahkan bisa menjadi azab. Ya kan? Ini nggak semuanya. Nah, bagaimana cara menghandle-nya? Kan kita kan semua selalu minta yang terbaik sama Allah, ya kan? Tadi tuh, anak yang soleh ataupun soleha, yang takwa sama Allah, yang selamatkan kami masuk dalam surga, bukan anak yang menyengsarakan kami, menceburkan kami di dalam neraka. Kan banyak anak yang menarik kita ke dalam neraka. Jadi kita selalu minta, ya Allah, jadikanlah anak ini adalah anak yang soleh soleha. Kan doanya kan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang dimana berharap nih anak ini jadi pandangan mana enak, istri juga dipandangnya enak, ngeliat istri senang, ngeliat istri bahagia, ngeliat istri nggak bawa hati kesel atau emosional. Itulah yang selalu kita minta sama Allah. Sama anak juga berharap anak yang menjadi anak yang soleh, yang baik, yang jadi kebanggaan kita, yang jadi betul-betul, wah ini anakku adalah yang aku banggakan dunia akhirat. Allah ridho, Rasulullah ridho, ya kan, disenengin manusia yang lain, bangga, bangga. Nah, Allah berprasangka sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika musibah ini terjadi atau cobaan ini terjadi, berharap, ya Allah, ini mungkin kehendakmu dan ini ridhomu. Aku pun ridho, ya Allah. Gak dikasih nggak apa-apa. Yang penting Allah ridhoin. Yang penting, ya kan, Allah sayang sama kami. Jangan sampai, kenapa sih Allah kayak gini? Allah jahat banget sama saya. Kayaknya Allah nggak benar nih. Nah ini bahaya. Kalau udah bilang Allah jahat, Allah nggak benar, kitanya jadi nggak akan benar. Justru minta dikuatin sama Semakin Allah. semakin dalam lagi tuh. Jadi berarti tetap minta dikuatin sama Allah dengan ujian yang ada, tapi tetap berikhtiar karena rencananya Allah kita nggak ada yang tahu. Dan berhusnuzon sama Allah, berprasangka baik kepada Allah. Ketika kita prasangka baik, ya Allah, aku berprasangka baik terhadapmu. Mungkin kalau misalkan terjadinya hari ini ataupun bulan ini ataupun tahun ini seperti ini, ya kan? Ada hal yang kita nggak tahu yang lebih bahaya lagi. Ketika contoh, belajarlah salah satu kisah yang terjadi di mana Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir atau Ar-Rajul Amin yang dijelaskan dalam Al-Quran. Nanti pelajari di situ. Intinya adalah semua segala sesuatu, kudrat dan iradat adalah kehendak Allah. Baik buruk adalah kehendak Allah, yang dimana berharap Allah kasih yang terbaik. Dan prasangka kepada Allah yang terpenting poinnya. Berprasangka yang baik sama Allah, niscaya Allah akan kasih kebaikan selama-lamanya. Jadi kalau Habib itu ngajarin gini, Allah itu sebenarnya berprasangka sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi kalau seandainya kita bilang, ya Allah, makasih ya, kayaknya aku bakalan dapat rezeki bagus sih tahun depan, Allah akan munculin. Tapi kalau kita selalu ngomong, ya Allah kenapa sih
aku kurang apa sih ya Allah. Jadi kata Habib itu nanti Allah merasakan sesuai prasangka kamu. Nah permasalahan ya yang kalian hadapin ini kan nggak aku hadapin. Otomatis aku nggak bisa ngerasain juga apa yang kalian rasain, hancurnya, Betul. lukanya. Kadang-kadang yang orang yang aku baca ya di komen kalian Bib ya, sedihnya gini, ketika mereka dapat ujian itu orang lu sih jalan-jalan, bener gak? Gak ada hubungannya. Itu Nggak ada. padahal aku hamil juga jalan-jalan baik-baik aja. Emang Allah yang memutuskan. Aku baca banget tuh ya komentar mereka bahwa menyalahkan justru mereka lagi down, dijatuhin gini, jalan-jalan sih kesana sini sih, kamu masih joget-joget aja sih, bener gak? Selalu dibully. Itu gimana sih buat kalian mengikhlaskan mereka-mereka itu atau jangan sampai mengotori diri kalian dengan mereka yang kotor gitu? Kalau aku lebih ke langsung blok aja. Kalau Gilang, Biar gak dosa ya. Masya Allah. kalau Gilang kalau emosinya lagi kambuh dan dia lagi sensitif Karena juga, capek kerja, betul. lagi sensitif juga, kadang langsung dia konfrontasi orangnya gitu. Oh tabayun, bener gak lah? Iya, Tujuannya iya, maksud iya. kamu ngomong ini apa nih? Betul. Tahu Iya, nggak iya. nih cerita sebenarnya kayak apa? Betul. Dan punya hak juga untuk Di tabayun. YouTube-nya ente kan udah dibahas. Iya. Iya. Ya, harus berbuat baik sama orang yang jahat sama Semuanya. Betul. Oh iya iya. Waktu iya, itu iya, Habib iya. pernah ngomong. Masya Iya. Allah. Benar-benar, Tapi itu benar. ya aku bilang kadang-kadang tuh makanya coba dong kalian tuh kasih banyak ya ternyata di luar sana tuh pasangan yang berjuang. Aku juga banyak sahabat ya dan lingkungan yang berjuang untuk memiliki keturunan. Yang kejadiannya hampir mirip-mirip Bib ya sama Gilang. Kita punya sahabat deket juga keguguran, terus mengalami kegagalan dan kayaknya susah banget gitu ujiannya di situ. Tapi kalian tuh masih harmonis, masih semangat tadi, masya Allah sempat sharing bahwa Adis tuh sampai ya aku tetap mau punya tabungan untuk anak gitu ya yang luar biasa. Yakin Bib, husnudzon sama Allah kan berarti ya. Yakin Tapi sama memang Allah. selalu begitu sih, selain kita tadi kalau sedihnya pengennya sendiri-sendiri, ya kadang juga sesekali saling Iya, nguatin. Ucapan yang selalu terlontar dari mulut kita berdua ini adalah, kan Adis juga sempat ngomong kalau misalnya belum jadi tahun ini gimana sayang. Gue selalu ngingetin, ya udah berarti Allah pengennya begitu. Kan Allah yang punya, Allah yang ngasih. Mudah-mudahan cepat punya keturunan, kasih kemudahan sama Allah. Karena ya apa namanya Allah kasihkan keturunan dengan cepat, waktu yang cepat, biar juga Allah mudahin prosesnya, Allah ringankan segala sesuatunya, biar dengan doa mereka yang selama ini digantikan sama Allah anak yang soleh dan soleha. Amin. Doa yang saya. Saya minta kepada yang nonton, minta dibacakan satu kali Al-Fatihah untuk bilang di Wendy, bilang di Wendy, Lanjutkan. bilang di Wendy dan istrinya Adisti, Adisti binti. Jadi agar Allah memberikan keturunan anak yang saleh salehah dengan ridhonya Allah, dengan ridhonya Allah. Al-Fatihah. Al-Hadiniyah. Wa ila hadatin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qabul ya Allah ya Rabb. Hajatna ilaikal katsir wa anta a'lamu bihi wa basir ya Allah wa anta a'lamu bihi wa khabir. Wa ja'ala ya Allah ya Rabb. Gilang dan istrinya mempunyai keturunan yang saleh salehah dengan ridhonya Allah, sehat walafiat di badannya wa jasadiha. وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين كل وقت وحين في المال الاعلى الى يوم الدين حتى تعرف العبد عليها وانت خير الوارثين. اللهم ثبتنا يا الله بالايمان. اللهم ثبتنا يا الله بالايمان وثبتنا يا الله بالإسلام وثبتنا يا الله بالإحسان وثبتنا يا الله بالتوحيد والاستقامة وثبتنا يا الله بالتقوى والاستقامة. اللهم افتح لنا يا الله يا رب. اللهم افتح لنا يا الله يا رب. اللهم افتح لنا يا الله يا رب أبواب الرحمة والنعمة والبركة والصحة والعافية
وطول عمر عباد الله ورزقا واسعا مباركا ورزقا حلالا طيبا مباركا واجعلنا مباركا يا الله ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعل المتقين اماما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعل المتقين اماما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعل المتقين imama. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Kuatkan iman Islam kami ya Allah dan jadikan kami manusia yang selalu dekat denganmu ya Allah, yang selalu berprasangka baik denganmu ya Allah, sehingga Engkau berikan keberkahan, Engkau berikan kenikmatan, Engkau berikan atas kehendakmu ya Allah, Maha Pengasihmu dan Maha Penyayangmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami berdoa pada hari ini ya Allah dan di waktu hujan ini ya Allah, agar Allah berikan keturunan kepada Gilang Dirga dan istrinya ya Allah, anak yang saleh salehah bil qabul ya Allah ya Rabb wala hijab minal maula bil wasiatir rasul bil barakati wa bil barakati ta'lim wa zikir ya Allah qabul hajatuna ya Allah rabbi firli wal walidayya rahmatan rabbayani sagira rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan ya. Aduh, aku ya terima kasih banget karena kalian punya energi yang luar biasa ya Kang ya. Siap. Yang positif dan tetap harmonis, tidak menyalahkan satu sama lain, tetap menguatkan. Allah sayang banget sama mereka kedua. Insya Allah cepat diberikan lagi penguat cinta mereka berdua. Amin amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Aku terima kasih banyak sudah main ketika official dan juga kalian sudah memberikan kekuatan untuk di luar sana yang sama memiliki pengalaman kayak kalian yang tidak mudah. Dipikir buat ngobrol-ngobrol doang jadi begini. Baik, Masya Allah. Kalian udah Masya Allah banget, makanya Bismillah ya, aku yakinnya Allah pasti punya maksud yang baik. Mau itu, ya terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Semuanya Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa doain terus ya, saling doa karena doa yang baik akan kembali ke kita juga. Betul. Dan juga bagi yang mengaminkan tadi, mudah-mudahan Allah kabulkan hajat berdoanya. Amin. Dan juga Allah berikan yang belum punya keturunan Allah kasih Amin, ya keturunan, Rabbal yang Alamin. sakit insya Allah Allah sembuhkan, Amin. yang jomblo biar dapat jodoh. Amin. Ya Rabbal Yang punya utang dari donasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.